Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adhika Scorpio, saya dari Proliteris Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian silabus dan RPP. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang menjelaskan topik-topik yang akan diajarkan dalam selama mata pelajaran tersebut, di mana atau selama semester atau tahun ajaran yang akan dilaksanakan. Ini seperti peta yang menunjukkan apa yang akan dipelajari, tujuan dari pembelajaran itu apa, atau yang akan dilaksanakan itu apa. Oh, baik, sedangkan RPP atau, rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana, dalam RPP ini adalah paduan lebih detail untuk setiap sesi belajar, apa yang akan diajarkan selama dalam pembelajaran tersebut. Di mana RPP ini mencakup langkah-langkah, yang akan diambil guru saat mengajar dalam metode yang digunakan, serta cara, menilai pemahaman siswa. Jadi pemahaman siswa. Jadi silabus, memberikan gambaran umum, sedangkan RPP menjelaskan bagaimana, pembelajaran, yang akan dilaksanakan secara praktis. Oke, baik, selanjutnya yang kedua adalah, perbedaan silabus dan RPP. Oke, baik, perbedaan silabus dan RPP, di mana yang pertama silabus, di mana silabus ini, rencana, umum untuk pelajaran. Yang pertama itu mana fungsi silabus ini adalah, menunjukkan apa saja yang bakal dipelajari dan tujuan dari pembelajaran itu. Contohnya itu misalnya, dalam pembelajaran matematika, di mana silabus ini bisa, dibilang, bahwa selama satu semester atau semester tersebut akan ada topik tentang pecahan dan geometri yang akan dijelaskan selama semester. Sedangkan RPP di mana, atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini, di mana, rencana rinci untuk satu kali belajar atau selama satu tahun belajar tersebut. Di mana fungsinya ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil guru saat, mengajar. Metode yang digunakan dalam RPP ini atau rencana pembelajaran ini, eee akan ada, mengevaluasi siswa. Contohnya itu, dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini, untuk pecahan guru, bisa menjelaskan aktivitas seperti diskusi, latihan, soal, dan cara ujian pemahaman siswa. Oke, selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga ini, apa itu Prota dan Promes? Oke, yang pertama itu adalah Prota. Prota ini adalah program tahunan, di mana, program tahunan ini rencana pembelajarannya untuk, selama satu tahun ajaran, yang akan diajarkan oleh guru. Sedangkan Promes atau program semester, di mana rencana pembelajaran ini, selama atau untuk satu semester saja. Oke, selanjutnya itu yang ada keempat. Yang keempat itu, apa tujuan, pembuatan promes dan protah di sekolah? Oke, tujuan, pembuatan promes atau prota di sekolah, yang pertama itu adalah membuat prota dan promes di sekolah adalah, yang pertama itu adalah perencanaan. Yang perencanaan di mana, perencanaan ini nih, biar terstruktur, memastikan materi yang diajarkan, dengan rapih dan sis sistematis. Yang kedua itu adalah konsistensi, di mana pembelajaran, eee, menjamin siswa, mendapatkan materi yang sama. Selanjutnya itu yang ketiga adalah pemantauan. Pemantauan kemajuan, di mana membantu guru memantau perkembangan siswa. Apakah siswa itu sudah paham atau belum, itu tugasnya guru. Yang selanjutnya itu ada keempat, pengelolaan waktu, di mana kita menentukan waktu atau memastikan waktu setiap topik yang diajarkan, dalam waktu yang cukup. Yang kita mengajarkan itu cukup atau enggak. Yang ketiga itu tidak lupa kita evaluasi dalam penilaian, di mana memberikan kerangka untuk menilai pemahaman siswa secara efektif. Di mana, dengan ini
pembelajaran menjadi lebih terencana dan efektif. Selanjutnya itu adalah yang kelima atau tujuan perencanaan pembelajaran untuk pengembangan pengembangan moral dan karakter. Di mana pengembangan untuk moral dan karakter ini adalah membantu siswa menjadi individu yang memiliki nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika ini seperti ada dan sikap positif, di mana yang pertama itu adalah membangun kesadaran kesadaran siswa atau moral, di mana membantu siswa memahami apa yang baik dan buruk serta pentingnya membuat keputusan yang benar, atau siswa harus membuat keputusan yang benar menurut dia. Yang kedua itu menanamkan nilai positif, di mana mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran kepada siswa, tanggung jawab kepada siswa, empati pada siswa, dan kerjasama sesama siswa. Yang ketiga itu pengembangan dan karakter, di mana kita harus mendorong siswa tersebut untuk mengembangkan sifat-sifat baik atau sikap yang baik yang mendukung perilaku positif seperti disiplin dan rasa hormat yang lebih tua atau yang ini berbeda. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan kehidupan sosial, di mana membekali siswa dengan keterampilan interpersonal, yang mana yang diperlakukan untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat atau berbicara ke masyarakat, mendorong siswa untuk berbicara ke masyarakat. Yang kelima itu mendirikan kepemimpinan, di mana pengembangan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Kita menumbuhkan sikap kepada siswa itu untuk bertanggung jawab apa yang dia ambil. Yang selanjutnya, melalui perencanaan ini diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Oke, baik. Yang keenam atau selanjutnya, ya, maksud dari tujuan perencanaan pembelajaran kontekstualisasi adalah untuk membuat atau pembelajaran lebih relevan ini dan atau bermakna bagi siswa, di mana yang pertama itu kita atau meyakinkan materi dengan kehidupan sehari-hari, di mana membantu siswa melihat hubungan antara pembelajaran dan pengalaman di dunia nyata mereka, sehingga mereka memahami aplikasi praktis dari apa yang dipelajari. Selanjutnya itu yang kedua ini adalah meningkatkan motivasi siswa, di mana kita dengan meningkatkan motivasi siswa ini meningkatkan pembelajaran dengan konteks yang dikenal oleh siswa, biar mereka menjadi lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu yang ketiga atau yang tiga, memperdalam pemahaman, membantu siswa memahami secara konsep lebih mendalam, bukan sekedar menghafal, karena mereka bisa melihat bagaimana konsep tersebut berfungsi dalam situasi nyata atau yang dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat itu mengembangkan keterampilan yang relevan. Mana kita harus mengembangkan keterampilan relevan kepada siswa adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dengan keterampilan yang berguna, atau seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis, sehingga siswa bisa mengambil keputusannya sendiri. Oke, dengan pendekatan ini pembelajaran menjadi lebih efektif
dan membantu siswa berkembang baik secara akademis maupun sosial. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah maksud dari tujuan perencanaan pembelajaran, pengembangan literasi digital. Literasi digital adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan menggunakan teknologi, biar agar siswa itu bisa menggunakan teknologi informasi secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Yang diambil keputusan oleh siswa ini mencakup kemampuan menggunakan perangkat digital. Digital kita bisa menilai keadaan informasi dan pemahaman keamanan online oleh siswa. Contohnya itu dalam sebuah pelajaran, siswa melakukan riset tentang topik tertentu seperti menggunakan internet yang mana kita mengevaluasi sumber yang mereka temui, di mana mereka dapat dari internet itu di mana. Yang selanjutnya itu adalah menyusun presentasi digital untuk mempresentasikan di kelas ini, mengajarkan mereka keterampilan teknologi dan berpikir kritis. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.